Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Kaifa halukum? Gimana kabarnya? Ikhwah? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ustaz Alhamdulillah bi khair. khair. طيب حالك يا أستاذ. Alhamdulillah bi khair. Insyaallah taala malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu nahwu, ya, di ilmu nahwu. Sekarang kita akan masuk ke isim mu'rab, apa bukan isim ya, mu'rab dan mabni secara umum, ya. Sebelum menyelami mu'rab dan mabni, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Apa itu mu'rab dan apa itu mabni? Mu'rab, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari dalam Qatrun Nada, ya, wa huwa dorbani, ya, wa huwa dorbani. Ada yang mu'rab, ya. Yang pertama mu'rab, ya. Pertama mu'rab. Apa itu mu'rab? Wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu, ya. Isim atau fi'il yang berubah harokat akhirnya. Bisa babi dikarenakan al-awamili ad-dakhilati alaihi. Dikarenakan amil-amil yang masuk padanya. Itu pengertian mu'rab, ya. Jadi mu'rab itu dia berubah harokat terakhirnya. Bisa di isim, bisa di fi'il. Kenapa harokat terakhirnya berubah? Nah, dikarenakan amil yang masuk padanya. Jadi gara-gara amil inilah harokat akhir dari sebuah kata berubah. Ya, kalau nggak ada amil nggak mungkin berubah. Ya, jadi gara-gara amil inilah harokat terakhir dari sebuah kata berubah. Baik itu di isim maupun di fi'il. Kemudian Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala melanjutkan pembahasan. Yang kedua, wa mabniyun wa huwa bi khilafihi, ya. Yang mabni itu menyelisihinya, menyelisihinya. Kalau mu'rab itu berubah harokat akhirnya dikarenakan amil yang masuk padanya, kalau mabni dia tidak berubah. Tidak berubah harokat terakhirnya. Ya, dari awal peletakan harokat akhirnya sudah seperti itu. Tidak bisa dikotak-katik, tidak bisa dirubah, tidak bisa dimodifikasi. Ya, memang dari awal seperti itu harokatnya. Tidak bisa kita ganti, tidak bisa kita rubah. Ya. Meskipun kemasukan amil, meskipun kemasukan
amil, ya. Jadi harokatnya itu tidak akan pernah berubah meskipun kemasukan amil itu mabni. Berbeda dengan mu'rab tadi. Kalau kemasukan amil pokoknya berubah. Ini mu'rab. Kalau kemasukan amil pasti berubah. Harus berubah. Itu mu'rab, ya, berubah harokat terakhirnya karena kemasukan amil. Kalau kemasukan amil pasti berubah harokat terakhirnya. Berbeda dengan mabni. Harokat terakhirnya itu tidak akan berubah meskipun kemasukan amil. Meskipun kemasukan amil. Memang dari awal peletakan harokatnya sudah seperti itu. Tidak akan berubah meskipun kemasukan amil. Jadi kita sudah tahu nih bahwa mu'rab itu berubah. Kenapa dia berubah? Gara-gara amil. Pokoknya kalau ada amil, harokat terakhirnya berubah. Itu mu'rab. Berbeda dengan mabni. Kalau mabni ini, dia tidak akan pernah berubah harokat terakhirnya. Meskipun kemasukan amil. Ya. Jadi jika dia dimasuki amil, harokatnya tidak akan berubah. Ya. Anak kasih contoh. Misalkan yang mu'rab. Yang mu'rab. Misalkan anak katakan hada zaidun. Kita lihat zaidun, harokat terakhirnya ya. Hada zaidun. Ra'aitu zaidan. Marartu bi zaidin. Berubah. Zaidun, zaidan, zaidin. Kok bisa berubah Ustadz? Gara-gara amil. Kemudian untuk mabni, ya, untuk mabni. Misalkan hada. Hada ini artinya ini. Hada talibun. Hada talibun. Hada talibun. Kemudian kata ana, ra'aitu hada. Ra'aitu hada at-taliba. Kita perhatikan hada. Awalnya hada talibun. Kemudian ana rubah lagi. Ra'aitu hada. Ra'aitu hada. Amilnya sama dengan jadi mu'rab tadi. Ya. Cuman bedanya di sini hada itu adalah mabni. Dia tidak akan berubah meskipun kemasukan amil. Hada talibun. Hada. Bukan hadu, bukan hadi, enggak boleh. Kemudian ra'aitu hada at-talibah. Hada, enggak boleh hadi atau hadu. Ya, tetap hada. Kemudian marartu bihada at-talibi. Marartu bihada. Enggak boleh kita bilang bihadi. Ya. Jadi maupun dia di kondisi rofa, di kondisi nasab maupun di kondisi jar, dia tetap hada meskipun kemasukan amil rofa, ya, yaitu alif tidak, meskipun dia kemasukan amil nasab yaitu fi'il, dia tetap hada meskipun kemasukan amil jar alba maratu bihada, tetap hada. Ya, dia tidak berubah meskipun kemasukan amil, itu yang mabni. Kemudian kita berbicara tentang asalnya ya teman-teman sekalian. Kalau kita paham asalnya, insya Allah mudah nanti. Nah, karena kita sudah mempelajari kata dalam bahasa Arab itu yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Isim itu asalnya al-i'rab. Mu'rab itu asalnya. Ya. Isim itu asalnya mu'rab, berubah, itu asalnya. Jika nanti ada isim yang mabni, itu dia keluar dari asalnya. Nanti ada sebabnya. Kemudian kita masuk ke fi'il. Fi'il itu asalnya adalah al-bina, mabni. Tidak berubah. Itu asalnya. Ya.
Kemudian jika nanti ada fiil yang mu'rab itu keluar dari asalnya. Keluar dari asalnya. Dan fiil yang mu'rab itu sedikit. Ya, fiil yang mu'rab itu sedikit. Kemudian yang ketiga, huruf. Huruf itu dari awal peletakannya dia sudah mabni. Seluruh huruf mabni. Tidak ada yang mu'rab. Tidak ada yang mu'rab. Jadi anak kasih kesimpulan, isim asalnya mu'rab. Ya, tapi ada juga yang mabni. Untuk fi'il asalnya mabni. Meskipun ada sebagian yang mu'rab. Huruf seluruhnya mabni. Dari awal peletakannya huruf itu mabni. Nggak ada ceritanya huruf jadi mu'rab. Ya, itu. Anda nggak tahu bisa menyelesaikan mu'rab mabni ini dalam satu pertemuan apa enggak. Nanti kalau tidak habis satu pertemuan, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Ini banyak akarnya nih. Cabangnya banyak ini. Kelihatan nggak teman-teman? Kayaknya kecil ya. Tan, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Kasihan teman-teman yang pakai HP mungkin kecil ini. Nah, sudah Anda perbesar. Anda perbesar lagi apakah bisa ya? Baik, kayaknya udah. Nah, teman-teman sekalian barakallahu fikum. Nah, barusan Ana sudah menjelaskan bahwa isim itu asalnya mu'rab. Meskipun nanti ada yang mabni. Fi'il asalnya mabni. Ya. Tapi nanti ada juga yang mu'rab. Ya. Kemudian huruf asalnya mabni. Seluruhnya mabni untuk huruf. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti ya. Kita udah nyambung insyaallah. Mu'rab. Ana sudah menyebutkan tadi ya. Mu'rab itu ada di isim dan ada di fi'il ya. Ada di isim dan ada di fi'il. Kalau mau sebagai asalnya ya, bisa dipahami teman-teman ya. Kalau mu'rab di isim itu asalnya memang induk isim itu adalah mu'rab atau al-i'rab. Nah, kemudian mu'rab di fi'il itu cabangnya. Cabangnya itu artinya dia bukan asal. Bukan asal dia. Dia cabangnya. Jadi ada yang asal, ada yang cabang. Kalau cabang ini keluar dari asalnya. Kalau isim kan asalnya mu'rab. Ya, cabangnya mabni. Kalau di fi'il asalnya mabni. Cabangnya mu'rab ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari mu'rab. Mu'rab itu sebagaimana anak sampaikan tadi di isim dia sebagai asal. Nah, sebagai asal. Nah, isim yang mu'rab itu terbagi menjadi 3. Ya. Isim yang mu'rab itu maksudnya adalah isim yang mengalami perubahan harokat terakhirnya disebabkan oleh amil. Disebabkan oleh amil. Gara-gara amil inilah harokat terakhir isim tersebut berubah. Baik itu oleh amil rofa, amil nasab, maupun amil jar. Ya.
Isim pertama, isim mu'rab yang pertama itu adalah isim mufrad. Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan satu. Simpelnya seperti itu. Madalla ala wahid. Misalkan kolamun. Kolamun itu satu. Dari mana kita bisa tahu? Kita bisa tahunya dari bentuknya. Kolamun. Ya. Kolamun. Kemudian yang kedua, musanna. Isim musanna. Isim mu'rab yang kedua itu isim musanna. Apa isim musanna? Madalla ala isnain atau isnatain. Ya. Yang menunjukkan dua. Yang menunjukkan dua. Biziyadati alif wa nun atau biziyadati ya wa nun. Ya. Dengan penambahan alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya apa? Kolamani. Dua pena. Kolamani. Jadi penambahannya alif dan nun. Atau kolamaini. Ya. Itu musanna. Isim yang menunjukkan dua. Kalau isim mufrad tadi isim yang menunjukkan satu. Kolamun. Kolamun. Jadi nggak ada tanda khusus memang. Tapi kalau isim musanna madalla ala isnain biziyadati alif wa nun au ya wa nun. Dengan penambahan alif dan nun atau ya dan nun. Qalamani, jawalani, pauslani, baitani. Nah, ini isim musanna namanya. Dia mengandung dua. Dia maknanya mengandung dua. Qalamani, dua pena. Baitani, dua rumah. Dan sebagainya. Kemudian yang ketiga isim jamak, ya. Isim jamak. Lebih tepatnya isim murab yang ketiga itu namanya adalah jamak. Apa itu jamak? Jamak itu madalla ala aktsari min isnain. Ma dalla ala aktsara min isnain. Dia isim yang menunjukkan lebih dari dua, tiga dan seterusnya. Ya, itu jamak. Jadi kalau di bahasa Arab, satu namanya isim mufrad, dua namanya isim musanna. Ya, kalau mungkin di Indonesia dua itu sudah dibilang jamak ya mungkin ya kalau di bahasa Indonesia sehingga anak. Tapi kalau di bahasa Arab dua itu maksudnya dua benda itu belum jamak. Namanya itu musanna atau tasniyah. Ya, musanna. Kalau jamak itu tiga dan seterusnya. Ya, jamak dia menunjukkan lebih dari dua, tiga dan seterusnya. Nah, jadi itu ya. Isim yang mu'rab itu ada tiga. Pertama isim mufrad menunjukkan satu, yang kedua isim musanna ya menunjukkan dua, yang ketiga adalah jamak. Ya. Pokoknya ketiga isim ini dia berubah harokat terakhirnya. Ya. Baik perubahan itu bisa dilihat dengan al-i'rab al-lafzi maupun dengan al-i'rab al-takdiri. Ya. Nanti insya Allah kita pelajari pelan-pelan ya. Nah, kemudian isim mu'rab itu terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Pertama ada isim mufrad mu'tal. Apa itu isim mu'rab mu'tal? Isim mu'rab mu'tal itu dia isim yang menunjukkan satu tapi diakhiri dengan huruf illah. Apa itu huruf illah? Huruf illah itu dia huruf yang berakhiran alif, waw, atau ya. Alif, waw, atau ya. Itu isim mufrad mu'tal. Ini bisa dipahami teman-teman ya. Alurnya ya. Isim mufrad mu'tal. Ya. Isim mufrad mu'tal itu isim mufrad yang berakhiran alif, waw, atau ya. Contohnya apa? Contohnya itu misalkan isim mufrad mu'tal yang diakhiri dengan alif. Contohnya adalah Musa.
Musa. Diakhiri dengan alif. Musa. Diakhiri dengan alif. Nah, di sini Anda tulis Musa. Di sini kata Musa diakhiri dengan alif. Ini alif namanya, bukan ya ya teman-teman sekalian. Beda. Karena yang namanya alif itu pasangannya fathah. Ya, tidak ada ceritanya alif pasangannya kasroh. Enggak. Ya. Makanya ini biasanya kalau di ilmu tajwid kita namakan dengan matobi'i alif. Ya. Ini namanya alif. Namanya alifut ta'nits al-maksurah. Ya. Jadi seperti itu. Musa. Ini alif. Alif maksudnya. Alif maksurah. Ya, ini namanya alif maksurah. Bukan alif ta'nits al-maksurah, tapi alif maksurah di sini. Nah, kemudian isim mufrad mu'tal yang diakhiri dengan waw. Ya. Diakhiri dengan waw. Apa contohnya? Misalkan eh, kita kasih ya aja. Ya, misalkan an-nadi. Ya, an-nadi. Diakhiri dengan ya. An-nadi. Diakhiri dengan ya. Tolong ditulis Ustaz. Nah, gak apa-apa ya. Ditulis. Ye. Ini butuh waktu soalnya nulisnya. Nggak bisa dengan tangan. Oh iya ya. Al-Hadi juga iya Ustaz. Al-hadi. Naam. Dia termasuk isim mu'tal yang diakhiri dengan ya. Nah, jadi isim mufrad mu'tal yang Musa itu namanya isim maksur. Isim maksur. Isim maksur itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, isim yang diakhiri atau isim mufrad yang diakhiri dengan alif. Ya, diakhiri dengan alif lazimah. Ya, alif lazimah sebelumnya fathah. Contohnya apa? Contohnya Musa. Ya. Nah, kemudian isim mufrad mu'tal yang diakhiri dengan ya itu namanya isim mankus. Isim mankus. Sebenarnya yang kita pelajari ini apa sih namanya kesimpulan mu'rab dan membeni ya. Nanti akan dirincikan satu persatu insya Allah. Ya. Jadi secara garis besar mu'rab dan membeni ini nih. Bagian-bagiannya ini. Ya. Jadi seperti itu. Nah, isim mufrad mu'tal yang diakhiri dengan ya itu namanya isim manqus. Contohnya an-nadi, al-hadi.
Naam. Kalau tidak ada alif lam, maka kita sebut nadin. Nadin. Kalau pakai alif lam, an-nadi. Kalau pakai alif lam, al-hadi. Kalau nggak ada alif lam, hadin. Iya. Kemudian kita masuk ke isi mufrad yang kedua. Ghairu munsharif. Isi mufrad ghairu munsharif. Isi mufrad ghairu munsharif itu maksudnya adalah isi mufrad yang tidak menerima tanwin. Yang tidak menerima tanwin. Dia nanti dijar dengan fathah. Dijar dengan fathah. Contohnya adalah Umaru. Contohnya adalah Umaru. Nah, di sini Umaru sebagai isim mufrad ghairu munsharif, ya isim mufrad yang tidak menerima tanwin, nanti ketika dijar dia di fathah menggunakan tanda jar cabang, ya menggunakan tanda jar cabang itu fathah. Dia tidak boleh bertanwin karena dia memiliki dua illah. Yang dimana jika dua illah ini terpenuhi, maka dia harus majrurun bil fathah. Dia harus dijar dengan fathah. Tidak boleh bertanwin. Apa ilahnya? Ilahnya pertama adalah ilah ma'nawiyah, yaitu alamiah, sebuah nama. Kemudian ilah yang kedua ada di ilah lafziyah, yaitu sebagai adl. Yaitu agak jauh ya. Jadi intinya isim mufrad ghairu munsharif itu isim mufrad yang tidak bisa menerima tanwin. Contohnya adalah Umaru. Umaru. Ya, tidak boleh kita katakan Umarun, Umaron, Umarin, tidak boleh. Tapi Umaru. Hada Umaru, Ra'aitu Umara, maratu bi Umara. Nah, kemudian isim mufrad asmaul khamsah. Isi mufrad asmaul khamsah ini teman-teman sekalian, kita berbicara dari segi nama. Asmaul khamsah itu adalah isim yang 5. Isim yang 5. Apa itu isim yang 5?
Nah, jadi asmaul khamsah itu dia abuka, akhuka, fuka, hamuka, zumalin. Ya, abuka bapakmu, akhuka saudaramu, fuka mulutmu, hamuka ini menurut Ibnu Hisham, hamuka ini aqaribu zaujah atau aqaribu zauj ya, kerabat istri atau kerabat suami bisa juga ya, kerabat istri atau kerabat suami. Zumalin pemilik harta ya. Jadi ini asma'u al-khamsah. Asma'u al-khamsah. Isim yang 5. Kalau kita jumlahkan ada 5. Abuka, akhuka, fuka, hamuka, zumalin. Ya, dia isim yang 5 karena kelima isim ini nanti dia dirofa dengan waw, dinasab dengan alif, dan dijar dengan ya. Ya, itu. Kalau ditanya apa aja asmaul khamsah, ya, apa saja itu al asmau al khamsah, maka jawabannya adalah abuka, akhuka, fuka, hamuka, jumalin. Nah, isim yang kelima ini juga dikenai i'rab. Dia bisa berubah. Misalkan abuka. Nanti bisa abuka, bisa abaka, bisa abika. Nah, perubahan inilah yang dinamakan dengan mu'rab. Sama seperti isim mufrad yang mu'tal tadi. Ya, hadza Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Kok nggak berubah Ustaz? Ya, harokat dia sebenarnya berubah. Cuman perubahannya itu tidak terlihat, ya. Perubahannya itu sebenarnya ada, tapi disembunyikan, ya. Dia tetap dikenai i'rab, baik dia di rofa, baik maupun di nasab maupun di jar, ya. Tapi tanda i'rabnya ini disembunyikan. Nanti kita akan belajar nanti tanda rofaknya itu dengan domah muqaddarah, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah, tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah, seperti itu. Kemudian isi mufrad mu'tal yang mankus juga berubah, ya. Hadza an-nadi, ra'aitu an-nadiya, maratu bin nadi, dikenai perubahan, ya. Nah, nanti teman-teman akan mempelajari nih di tanda i'rab itu nanti ada 2 ya. Ada yang tanda i'rab al-lafzi, kemudian yang kedua ada al-i'rab at-takdiri ya. Tanda i'rab al-lafzi itu nanti tanda i'rabnya itu bisa kelihatan perubahannya. Kalau al-i'rab at-takdiri dia sebenarnya ada, perubahannya ada. Cuman perubahannya ini disembunyikan. Nah, kemudian kita masuk ke isim musanna, teman-teman sekalian. Isim musanna ini dia sebagaimana Ana sampaikan tadi, dia isim yang menunjukkan 2. Ya, kolamani, dua pena. Baitani, dua rumah. Apalagi misbahani, dua lampu. Seperti itu. Kemudian isim mu'rab yang ketiga di sini adalah jamak. Nah, jamak ini dia dibagi menjadi 3. Pertama, jamak mudzakkar salim. Anda sampaikan secara umum saja ya. Tidak terlalu detail. Biar mudah dipahami. Nah, jamak mudzakkar salim itu dia isim yang menunjukkan lebih dari 2, 3 dan seterusnya, tapi dengan penambahan waw dan nun atau ya dan nun. Misalkan muslimuna, nah, atau mu'minuna. Dalam Al-Quranul Karim sering kita dengar qad aflahal mu'minuna, al-mu'minuna. Nah, ada penambahan waw dan nun di situ. Asalnya mufradnya adalah mu'min, mu'min. Nah, karena dia jamak dengan jamak mudzakkar salim ditambah dengan waw dan nun jadi al-mu'minuna. Nah, jamak mudzakkar salim ini dia dikenai i'rab, dia mu'rab. Kenapa? Karena mengalami perubahan. Dia
dia bisa dimasuki oleh amil. Ketika dia dimasuki oleh amil nanti berubah. Misalkan haula'i al-mu'minuna. Al-mu'minuna itu ya. Misalkan ra'aitu al-mu'minina. Berubah lagi. Maratu bil mu'minina. Berubah. Nah, perubahan inilah yang dinamakan dengan mu'rab. Jadi jamak muzakkar salim itu dia dikenai i'rab, dikenai perubahan. Apa yang membuat dia berubah? Gara-gara amil. Baik itu amil rafa, amil nasab maupun amil jar. Ya. Jadi baik di isim mufrad, musanna maupun jamak itu semuanya dikenai amil. Makanya berubah. Makanya berubah harokat terakhirnya. Kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Ini penamaan yang apa ya? Sebenarnya dikritik juga oleh ahli nahwu ya. Kurang tepat penamaan jamak muannas salim ini. Ya. Menurut Ibnu Hisham Al-Ansari penamaan yang bagus ini namanya adalah majumi'a bi alifin wa ta. Ya. Isim yang dijamak dengan alif dan ta. Ya. Fa'ala kulli hal kita mengambil pendapat yang masyhur ya. Pendapat yang masyhur yang sering kita dengar, tidak apa-apa. Jadi kita katakan jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini dia simpelnya adalah jamak isim yang menunjukkan lebih dari 2, 3 dan seterusnya dengan penambahan alif dan ta. Misalkan muslimatun, muslimatun. Asalnya muslimatun. Nah, muslimatun itu bentuk mufrad, 1. Muslimatani, musanna. Sekarang kita bikin jamak. Nah, kalau dia jamak berarti jamak muannas salim. Panjang, ada alif. Muslimatun. Apalagi? Mu'minatun. Muflihatun. Mudarrisatun. Mu'allimatun. Nah, itu jamak muannas salim namanya ya, dengan penambahan alif dan ta. Nah, jamak muannas salim ini juga dikenai i'rab, makanya dia masuk isim mu'rab. Nah, misalkan awalnya ketika dimasuki amil rafa, haula'i muslimatun. Awalnya tun. Kemudian ketika dimasuki amil nasab, ra'aitu muslimatin. Ketika dimasuki amil jar, marartu bi muslimatin. Dari amil rafa ke amil nasab ke amil jar ada perubahan di situ ya. Ada perubahan. Meskipun perubahan dari amil nasab ke amil jar itu sama, tapi dia mengalami perubahan karena dari amil rafa ke amil nasab tadi berubah. Jadi seperti itu ya. Kemudian jamak yang ketiga ini jamak taksir namanya ya. Bukan naksir ya. Taksir. Kassaro yukassiru taksiron. Sesuai namanya, jamak taksir ini jamak yang tidak beraturan, yang tidak terikat oleh aturan ya. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid dalam Al-Tuhfatus Saniyah itu menyebutkan bahwa jamak taksir ini dia cirinya ada naqsun, ada ziyadah ya, ada penambahan huruf, ada pengurangan huruf ya, banyak jenisnya. Ala kulihal dia jamak taksir itu tidak seperti jamak 2 kawan sebelumnya. Kalau jamak muzakkar salim dia penambahan waw dan nun atau ya dan nun. Selesai urusan. Mudah kita pahami. Jamak muannas salim juga dengan penambahan alif dan ta, dia khusus untuk muannas. Kalau jamak taksir tidak beraturan. Bahkan meskipun ada yang membagikan bahwa bentuknya itu ada 12 ya. Ada 12. Tapi simpelnya jamak taksir itu dia tidak beraturan seperti 2 kawannya. Contohnya adalah aqlamun. Bentuk mufradnya kan qalamun.
Pena, satu pena. Kolamani, dua pena. Akolamun, ini jamak. Karena dia lebih dari dua. Tiga dan seterusnya. Dan bentuknya tidak seperti dua kawannya yang tadi. Ya, dia tidak beraturan. Akolamun, maka dia jamak taksir. Nah, jamak taksir ini ada yang munsorif, ada yang goiru munsorif. Jamak taksir ini ada yang bertanwin, munsorif itu artinya bertanwin, ada yang goiru munsorif. Ya, jamak taksir itu ada yang munsorif, ada yang bertanwin. Contohnya adalah akolamun. Aklamun ini jamak taksir munsorif. Dia bertanwin, bisa menerima tanwin. Ketika sebuah isim tersebut menerima tanwin, berarti keisimannya sangat kuat. Ya, tidak bisa ditawar-tawar. Nah, kemudian jamak taksir ghairu munsharif itu jamak taksir yang tidak menerima tanwin. Ya, dia tidak menerima tanwin. Kalau tidak menerima tanwin berarti agak lemah dia. Tidak seperti kawannya yang menerima tanwin tadi. Jamak taksir ghairu munsharif dia tidak menerima tanwin. Contohnya apa? Mafatihu. Artinya adalah kunci-kunci. Satu kunci miftahun. Dua kunci miftahani. Tiga kunci. Tiga kunci mafatihu. Hu. Tidak boleh kita katakan mafatihun. Kenapa? Karena dia ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Isim yang tidak menerima tanwin. Tidak menerima tanwin. Karena ada ilahnya. Ya, ilahnya cuma satu. Apa itu? Jama, ya. Ilahnya adalah jama. Jama taksir, ya. Jama taksir. Sighah muntahal jumu'. Jama taksir ghairu munsharif. Jama taksir yang tidak menerima tanwin. Contohnya mafatihu, ya. Masih banyak yang lain. Masani'u, masajidu itu juga jama taksir. Masajid ini jama masjid. Masjidun, satu masjid. Masjidani, dua masjid. Masajidu, masjid. Tiga masjid dan seterusnya. Ya, karena dia memiliki satu illah. Satu illah. Kemudian satu lagi. Kemudian itu ya, tadi isim ya, isim mu'rab ada tiga. Pertama isim mufrad, kedua musanna, yang ketiga jama'. Kemudian di fi'il juga ada yang mu'rab ya. Asal fi'il itu adalah al-bina, mabni. Meskipun ada yang mu'rab ya. Ini yang cabangnya ya, yang keluar dari asalnya. Fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari'. Nggak ada ceritanya fi'il madin mu'rab. Nggak ada ceritanya fi'il amr mu'rab. Ya, nggak ada. Jadi fi'il yang mu'rab itu hanya di fi'il mudhari'. Ini juga fi'il mudhari' yang tidak dihubungkan dengan nunu al-inas, nun niswah, dan tidak dihubungkan dengan apa namanya?
Ya, itu juga fi'il mudhari' yang tidak mabni selain dihubungkan dengan nunu an-niswah. Kalau dia dihubungkan dengan nun an-niswah, maka dia mabni. Maka dia mabni. Iya, di sini disebutkan insyaallah nanti ya. Dihubungkan dengan nun niswah dan dihubungkan dengan nun taukid. Nah, ini kok ikut ya? Nggak apa-apa ya. Coretan ini nggak apa-apa masuk ya. Akan nanti. Taib. Nah, fi'il mudhari' yang mu'rab ya, itu fi'il mudhari' yang sahih akhir. Apa itu fi'il mudhari' sahih akhir? Fi'il mudhari' itu jika huruf terakhirnya huruf sehat. Ya. Sahih akhir itu maksudnya adalah huruf akhirnya sehat. Loh, kok ada huruf sehat, Ustaz? Ada huruf sakit. Nah, menarik nih. Huruf sehat itu adalah selain huruf alif, waw, dan ya. Selain alif, waw, dan ya. Nah, fi'il mudhari' ya, ini fi'il mudhari'. Ketika kita berbicara fi'il mudhari' itu maksudnya adalah alifnya udah pasti sukun, wawnya udah pasti sukun, dan ya-nya udah pasti sukun. Karena dia fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' sahih akhir itu adalah fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf sehat. Apa itu huruf sehat? Selain alif, waw sukun, ya sukun. Contohnya apa? Yaktubu. Yaktubu ini huruf terakhirnya ba. Ba itu huruf sehat. Contoh yang lain. Yakra'u. Yakra'u ini diakhiri dengan hamzah. Hamzah juga huruf sehat. Dia menerima harokat. Contoh lain. Yaftahu. Diakhiri dengan ha. Ha huruf sehat. Karena bukan alif, bukan ya, bukan waw. Ya. Nah, fi'il mudhari' sahih akhir ini juga dia dikenai i'rab. Apa itu i'rab? Dikenai perubahan. Dia bisa berubah nanti jika kemasukan amil. Ya. Jika dia kemasukan amil. Contohnya yaktubu Zaidun. Yaktubu Zaidun ad-darsa. Zaid menulis pelajaran. Kemudian ketika dia dimasuki amil nasab jadi lan yaktuba Zaidun ad-darsa. Lan yaktuba. Kita lihat yang awalnya yaktubu jadi yaktuba. Nah, disinilah perubahan namanya mu'rab, ya. Kemudian lam yaktub Zaidun ad-dars, ya. Zaid tidak menulis pelajaran. Yang awalnya yaktubu jadi yaktuba jadi yaktub. Nah, perubahan inilah namanya mu'rab. Jadi fi'il mudhari' sahih akhir itu dia dikenai i'rab, ya. Dia mu'rab karena bisa berubah. Kemudian fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir ini juga dia dikenai perubahan, dikenai i'rab. Dia berubah nantinya tergantung amil yang masuk. Bisa amil rafa, bisa amil nasab, bisa amil jazm. Apa itu fi'il mudhari' mu'tal akhir? Fi'il mudhari' mu'tal akhir itu adalah fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf sakit, huruf penyakit. Fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf berpenyakit. Ya. Apa itu huruf berpenyakit? Alif, waw, sukun, ya, sukun. Nah, misalkan yang alif, misalkan. Contohnya adalah rodiya yardo. Misalkan ana ardo. Ardo. Di sini dia fi'il mudhari'nya dia fi halati arrofa. Ya, dia di rofa.
dia kemasukan amil rofa. Apa itu amil rofa? Ya, amil rofa itu adalah at-tajarrud ya. Nanti kita jelaskan insyaallah di lain kesempatan ya. Amil rofa yang beramal pada fi'il mudhari itu namanya at-tajarrud. Ini menurut pendapat yang sahih ya. Meskipun di situ banyak sekali pendapat tentang hal ini, tapi pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Khalid Al-Azhari dalam kitab Al-Awamil Al-Mi'ah, Syarah Al-Awamil Al-Mi'ah di Abdul Qahir Al-Jurjani, beliau berpendapat bahwa inilah pendapat yang benar, bahwa amil rofa yang beramal pada fi'il mudhari itu adalah at-tajarrud, kosong dari amil nasab dan amil jazm. Nah, kemudian ardo tadi bisa juga kemasukan amil nasab. Misalkan lan ardo, saya tidak akan ridho. Tapi bentuknya sama Ustaz. Pertama ardo, kedua ardo. Nah, perubahannya itu sebenarnya ada, tapi disembunyikan. Tanda rofaknya tanda nasabnya disembunyikan. Apa itu tanda nasabnya? Tanda nasabnya itu adalah fathah. Fathah muqaddarah. Fathah yang disembunyikan. Fathah yang disembunyikan. Dia sebenarnya ada fathah di situ, tapi tidak bisa dimunculkan. Ya, nggak apa-apa, nak dalami dikit ya. Mungkin ada yang bingung, kok mana perubahannya Ustaz? Itu asalnya adalah lan yar doa. Itu asalnya. Nah, kemudian itu bukan lan ardoa ya. Itu sebenarnya ada fathah. Cuman diakhiri dengan alif. Kan kita tahu bahwa alif itu selamanya sukun, nggak bisa menerima fathah. Karena alif tidak bisa menerima fathah selamanya sukun, makanya alifnya itu bukan alif, tapi fathahnya itu dikira-kira, disembunyikan. Dia sebenarnya ada fathah di situ, tapi tidak bisa dimunculkan karena ada alif. Karena yang namanya alif selamanya sukun. Asalnya kan kalau kemasukan amil nasab harusnya ada fathah di situ. Ya. Kalau misalkan bisa, kita katakan lan ardoa, tapi nggak bisa. Karena diakhiri dengan alif. Alif selamanya sukun. Nggak bisa dimunculkan fathahnya. Makanya kita bilang lan ardo. Ya. Sebetulnya ada fathah di situ, tapi tidak bisa dimunculkan, tidak bisa ditulis karena alif selamanya sukun. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika dijazm jadi hilang huruf illahnya, lam ardo. Lam ardo, alifnya dihilangkan. Karena tanda jazm itu adalah diantaranya adalah hadfu harfil illah dengan penghilangan huruf illah. Jadi seperti itu teman-teman, fi'il mudhari' mu'tal akhir itu juga dikenai i'rab karena dia bisa berubah ya. Yang awalnya ardo jadi lan ardo jadi lam ardo. Ya, meskipun perubahan tersebut tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tapi dia mengalami perubahan. Perubahannya ini memang tanda perubahannya itu adalah disembunyikan. Pasti ada sebab. Kayak lan ardo. Lan ardo tadi padahal tidak bisa dimunculkan. Karena apa? Karena at-ta'adzur yang namanya alif tidak bisa menerima harokat. Selamanya sukun. Jadi fathahnya tidak bisa dimunculkan. Kemudian yang terakhir nih, fi'il mudhari' af'al khamsah. Ya, fi'il mudhari' af'al khamsah. Apa itu af'al khamsah? Fi'il yang 5. Af'al khamsah itu fi'il yang 5. Apa itu fi'il yang 5? Pokoknya dia dihubungkan dengan aliful isnain, waw jamaah atau ya al-muqatabah. Misalkan yang dihubungkan dengan aliful isnain seperti taf'alani, yaf'alani. Ya. Atau waw al-jamaah. Misalkan taf'aluna, yaf'aluna. Kemudian dihubungkan dengan ya al-muqatabah
taf'alina. Ana ulangi, af'alul khamsah kalau dihubungkan dengan aliful isnain jadi taf'alani, yaf'alani. Ya. Kemudian jika dihubungkan dengan wawu al-jamaah dia jadi taf'aluna, yaf'aluna. Jika dihubungkan dengan ya al-muqatabah jadi taf'alina. Nah, kelima fi'il ini juga dikenai perubahan, dikenai i'rab, dia berubah juga. Misalkan ketika kemasukan amil rafa jadi taf'aluna. Kalau kemasukan amil nasab jadi lan taf'alu. Berubah, ya. Berubah dengan penghilangan an-nun. Kemudian jika kemasukan amil jazm jadi lam taf'alu. Lam taf'alu. Begitu juga dengan yang lain sama, ya. Seperti itu. Jadi fi'il mudhari' itu juga dikenai perubahan. Fi'il mudhari' yang dikenai perubahan pertama itu adalah fi'il mudhari' sahih akhir. Yang huruf akhirnya huruf sehat. Kemudian fi'il mudhari' yang kedua adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Huruf akhirnya terdapat huruf berpenyakit. Alif, waw, sukun, ya, sukun. Fi'il mudhari' yang ketiga adalah fi'il atau af'alul khamsah, ya, fi'il yang 5. Taf'aluna, yaf'aluna, taf'alani, yaf'alani, ya, taf'alina, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alani, yaf'alani, taf'alina. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Ini sebenarnya ringkasan, ya, ringkasan dari macam-macam mu'rab dan mabni. Kita bahas yang mu'rab saja dulu. Ana rasa ini juga sudah banyak sekali, ya. Isi mu'rab ada 3, mufrad, musanna, jama'. Kalau yang mufrad ada mu'tal, ada ghair munsharif, ada asmaul khamsah. Kemudian isi musanna, kemudian jama' terbagi menjadi 3, jama' muzakkar salim, jama' muannas salim, jama' taksir. Kalau jama' taksirnya dibagi menjadi 2, taksir munsharif, taksir ghairu munsharif. Kemudian fi'il yang mu'rab itu hanya ada 1, yaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mu'rab itu terbagi menjadi 3, sahih akhir, mu'tal akhir, dan af'al khamsah. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Tafadhal jika ada yang mau ditanyakan. Ya, Ustadz, mau tanya Ustadz, Baik, tafadhal. yang Ustadz yang dimaksud dengan af'alul khamsah itu berarti ada lima gitu ya Ustadz. Apa saja ya Ustadz? Betul. Baik, teman-teman sekalian. Jadi materi kita ini materi ringkasan, ya. Seharusnya dijelaskan di akhir, ya. Bagusnya. Tapi oleh penulis disinggung di awal, ya. Mungkin sekedar mukaddimah saja, ya. Insyaallah. Bentar. Bisa diulangi tadi, Pak? Apa Iya, pertanyaannya? yang terakhir tadi berbicara dengan af'alul khamsah. Kalau melihat af'alul khamsah itu berarti kan ada 5 Ustadz. Betul, afal Apa khamsah. saja Ustadz 5 itu Ustadz? 5 Taf'ala, perbuatan ya Ustadz. ya, 5 fiil dia. Fiil 5 pertama fi'il. itu. Fiil pertama pokoknya dia dihubungkan dengan aliful isnain. Yang pertama Ya, taf'alani, kedua yaf'alani, ya ini. yang ketiga taf'aluna, keempat yaf'aluna, yang kelima taf'alina.
Oh, nggih, nggih. Ya, jadi kelima fiil ini juga dikenai perubahan ya. Dia bisa berubah jika kemasukan amil. Hmm. Tapi kata kerjanya kan tidak selamanya hanya ini. Oh, kan Nah, bisa macam-macam ya Ustaz. nah. Jadi dia ini hanya sebagai wazan saja. Wazan. Oh, oke, nggih, Ah, wazannya saja. Oke. nanti bisa kita pindahkan ke fiil yang lain. Nggih, Inilah nggih. makanya Ibnu Hisham Al-Ansari dalam Qatrun Nada mengatakan bahwa apa namanya af'al khamsah ya fiil yang 5 itu ini hanya sebagai contoh saja ya, bukan berarti setiap kita ingin praktek selalu menggunakan taf'aluna, yaf'aluna, taf'alani, yaf'alani. Enggak. Ini hanya sebagai contoh saja. Yang artinya adalah bisa kita datangkan sesuai dengan wazan wazan ini. Yaitu maksudnya. Maksud dari af'al khamsah. Nggih, nggih. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Afwan. Nah, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu ya. Ini hanya secara garis besar saja. Nah, ala kulli hal ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apakah ada pertanyaan ikhwah? Ya masih belum paham, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas satu persatu insya Allah. Tapi ini hanya memberikan gambaran saja. Oh ini ternyata isi mu'rab itu. Oh ini fiil yang mu'rab itu. Gitu. Lebih detailnya nanti di pertemuan selanjutnya. Tapi ikhwah jika tidak ada pertanyaan, sepertinya sudah mengantuk semua. Ya, hari Senin. Semoga Allah mudahkan urusan antum teman-teman sekalian ya. Amin. Allah Amin. berkahi usahanya, Allah berkahi pekerjaannya. Amin. Amin. Baik, jika tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la Asyhadu ilaha an illa la anta. ilaha illa anta Alhamdulillah, astaghfiruka Wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah wabarakatuh. khairan Ustaz. Jazakumullahu Mana khairan. Ustaz? Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz. Amin.